Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba lebih chill aja. Kita coba lihat beberapa news, lalu kita fokus ke dalam altcoin sih sebenarnya. Karena memang altcoin yang lebih suffering atau lebih menderita kalau kita lihat seperti ini ya. Karena Bitcoin masih relatif stabil, relatif sideways gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat descending channel kan ini, kita lihat Bitcoin ini benar-benar kelihatan jelas nih. Mungkin kalian bisa lihat dari sini. Coba saya lihat parallel channel. Nah, kita lihat benar-benar ini kelihatan banget dia lagi membuat descending channel di mana seperti ini, penurunannya seperti ini secara konstan. Apakah dia bisa naik lagi? Ya, kita harus lihat sih sebenarnya apakah dia bisa break atas dari channel ini gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin bisa break ke atas lagi, ini mungkin tanda yang bagus juga breakout dari channelnya dia, karena udah lama juga terbentuk. Dari kapan nih? Ini dari sekitar Juni akhir gitu ya. Jadi selama bulan Juli ini kayak penurunannya seperti di dalam channel gitu ya. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, kita akan bahas ke dalam altcoin karena mereka yang lebih suffering cukup drastis juga untuk altcoinnya. Salah satunya sebenarnya kayak Matic, ini juga cukup jatuh sebenarnya. Nanti kita bahas teknikalnya juga, lalu ada sambil bahas beberapa pertanyaan dari komen juga gitu ya. Jadi kita sambil-sambilan lah. Dan mungkin kalau dari kalian yang mau suka juga dengan Q&A, mungkin kita bisa adain video Q&A juga. Coba kalian komen di kolom komentar apakah kita harus do question and answer tentang cryptocurrency atau bagaimana. Saya nanti lihat, kalau misalnya banyak responnya bagus, mungkin kita bisa bikin juga kalau kalian tertarik gitu ya. Lalu ya kalau misalnya kita jadi bikin Q&A juga, kalian list juga nih pertanyaan kalian apa aja gitu ya. Jadi siapa tahu nanti kita bisa bikin video. Nah, coba kita bahas juga nih ya untuk inilah, kita langsung bahas aja ke dalam cryptocurrency-nya aja. Kita mulai dari Bitcoin dulu. Bitcoin kita udah bahas tadi sedikit sideways. Momen penting adalah besok atau lusa 19 Juli di mana GBTC unlock ya. Kita bisa lihat bagaimana pergerakan Bitcoin, apakah stabil atau dia malah turun atau mungkin dia malah naik seperti itu ya. Yang pertama kita sudah antisipasi sih. Mungkin dari beberapa kalian udah lihat tahu lah bagaimana kita manage uang juga, manage money kita. Jadi di mana money management lah, di mana kita udah siapin cash juga mungkin dari kalian untuk serok di bawah seperti itulah ya. Jadi mungkin itu lebih bagus juga. Dan kalau misalnya dia naik pun sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Ya berarti cryptocurrency ya kembali naik. Karena kita tahu sih sebenarnya kalau kita lihat dari kembali lagi ya ke dalam elite wave theory gitu ya. Ini mungkin kalian sudah sedikit bosan juga dengan elite wave theory, tapi kita fokus ke dalam elite wave theory, dimana kita tuh sekarang lagi di dalam posisi wave 4 gitu ya. Kita di dalam wave 4 ini, dan memang kalau di wave 4 ini kita akan mengalami koreksi. Dan pertanyaan semuanya adalah kapan bottomnya gitu ya. Kapan bottomnya? Sebenarnya kalau bottom sih saya ya agak susah sebenarnya untuk diprediksi. Kita susah sekali kita untuk prediksi bottom dan top gitu ya. Kita udah pernah bahas juga sih sebenarnya di video. Bottom sama top ini susah sekali untuk diprediksi. Top sebelah sini, kita pasti kalau lagi di sini kita mikir, oke, ini mungkin masih bisa naik lagi seperti itu ya. Tapi sedangkan di sini mungkin pasti kita mikir ini bakal turun lagi dan lain-lain seperti itu ya. Karena psikologi pikiran kita juga yang bermain gitu ya. Nah, kita coba lihat bottomnya berapa. Kalau kita lihat tadi kemarin saya sempat bilang di 30 ribuan itu udah support. Kalau misalnya nggak kuat pun dia bakal jatuh, bisa turun mungkin sampai ke sekitar ini sih, berapa ya, sekitar 29.000 sampai 27.000 sih kalau menurut saya. 29 sampai 27.000 ini bisa terjadi. Tapi banyak juga yang bilang bahwa wah, kita bottom ini bisa ke daerah 17.000. Jadi memang 17.000 sebenarnya kita sudah pernah prediksi juga di video teori-teori konspirasi Bitcoin. Ini 17.000 sebenarnya kalau dia turun lagi sebenarnya ini bagus gitu ya. Tapi ya apakah kita kuat secara mental juga nih? Kita kalau bisa lihat ini penurunan sekitar 36% lagi. Itu pun di Bitcoin. Altcoin pasti lebih terdampak lagi kalau turun ya. Dan kalau menurut saya ya lebih baik sebenarnya sih, kalau saya sih prefer bottomnya semoga ya di sekitar 27-28, lalu Agustus kita mengalami bull run kembali untuk memulai positif trend gitu. Jadi kita mulai build up lagi untuk kita masuk ke dalam wave 5 seperti itu, wave 5 elite wave theory. Nah, itu sih prediksi saya untuk Bitcoin. Kita lebih fokus di video ini ke altcoin. Kita mulai dari Ethereum USDT yang nomor 2 gitu ya. Sebenarnya ini beberapa koinnya adalah koin-koin yang memang cukup bagus juga. Bukan cukup bagus, bagus sekali untuk investasi. Salah satunya Ethereum. Ethereum ini bagus. Kita lihat kalau misalnya mau beli Ethereum pertama di 1.700. Ini mungkin masih bisa dapat kalau misalnya crypto market turun lagi seperti itu ya. Dan kalau misalnya ke bawahnya lagi berapa? Di 1440 gitu ya. Ini sebenarnya saya udah pernah bahas juga nih. Kenapa 1440? Karena ini adalah salah satu previous all time high-nya dia. Kita bisa lihat all time high sebelumnya tuh sebenarnya di 1440, dari tes kembali. Lalu sekarang dia mau
coba ke bawah lagi sih. Kalau menurut saya mungkin 1700 ini udah termasuk low juga. Kita bisa lihat dia 2 kali hit di 1700-an, apakah bisa ke 1400? Kalau misalnya Bitcoin turun lagi, Ethereum pasti turun juga gitu ya. Tapi semoga ya bisa tertahan di 1700-an lah, seperti itu. Nah, ada yang tanya juga di kolom komentar, saya baca soalnya kalau komen. Jadi kalian kalau komen mau kasih pertanyaan ya kasih aja, nanti saya baca dan mungkin saya jawab di video atau enggak langsung chat. Nah, kita lihat prediksi Ethereum berapa tahun ini. Nah, kalau tanya prediksi Ethereum berapa tahun ini sebenarnya susah juga, karena kita lihat kondisi market lagi kita di wave 4 nih untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari cryptocurrency market sendiri, yang salah satu menjadi kelemahan adalah korelasinya. Korelasi dengan Bitcoin ini sangat-sangat tinggi sekali, bukan cuma untuk Ethereum tapi untuk semua koin juga gitu ya. Makanya kita lihat kalau misalnya Bitcoin merah, rata-rata merah. Kalau Bitcoin hijau, rata-rata hijau juga gitu ya. Kita lihat juga dominance Bitcoin ini malah naik 46%. Jadi seperti itulah korelasinya. Padahal kalau kita tahu cryptocurrency, kalian pelajari juga, Bitcoin sama Ethereum itu tujuannya beda dan purpose mereka itu beda sekali gitu, fungsinya lah. Bitcoin itu as a store of value, dimana kalian mungkin buat investasi karena mereka punya limited supply. Ethereum itu lebih ke arah smart contract gitu ya, teknologinya lah seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya korelasinya nggak setinggi ini seperti itu ya. Terus ada banyak sih analogi yang mungkin saya bisa jelaskan, tapi mungkin itu bakal waste too much time juga. Mungkin itu bisa di salah satu video khusus untuk kita membahas hal seperti itu ya, edukasi mungkin ya. Kalau kalian suka juga mungkin bisa request juga. Oke. Kita coba lihat ini untuk Ethereum, kita sudah kasih lihat targetnya berapa ya. Kalau target saya sih untuk Ethereum untuk investasi, makanya saya yakin sih kemungkinan besar pasti Ethereum dalam ya 5 tahun sampai ya mungkin 5 tahunan, dalam 5 tahun kurun waktu 5 tahun $10.000 itu mungkin bisa terjadi kalau kita lihat growingnya dari cryptocurrency gitu ya. Tapi ya namanya juga investasi, nggak bisa kita short term beli hoping besok udah naik seperti itu ya. Pasti kita harus, mungkin kita bisa mengalami penurunan dulu baru sebelumnya kita mengalami rally untuk naik ke atas seperti itu. Itu untuk Ethereum. Tapi definitely kalau kita bisa naik lagi sih, ini all time high sebelumnya pasti bisa ke break sih. Kalau kalian nyangkut di atas ini ya tunggu aja. Mungkin Ethereum ini bagus untuk investasi kalau kalian yang beli di pucuk seperti itu ya. Itu untuk Ethereum. Kita coba bahas lagi kemana? Ada dulu ya, ada USDT. Ada sebenarnya kalau nggak salah newsnya udah kelar nih Alonzo testnetnya dan mungkin bisa launch di Oktober atau apa gitu. Nanti mungkin kita bisa bahas juga beritanya. Tapi kalau untuk ADA sendiri, ini juga mengalami penurunan. Kita lihat penurunan cukup drastis. Padahal kemarin dia sudah sempat breakout dari ascending triangle ini, tapi nggak kuat gitu ya. Maka dia turun lagi. Ya kalau misalnya mau beli ADA sebenarnya ini cukup bagus juga karena dia smart contract-nya mau launching, dimana nanti ekosistemnya lebih growing lagi untuk ADA. Dan sebenarnya kalau kalian nanya sekarang, lebih bagus beli cryptocurrency seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya, kita ask this question, untuk kita nanya ke diri kita sendiri, apakah crypto yang kita mau beli ini bisa survive dari bear market, dari krisis-krisis misalnya kalau kita turun lagi gitu ya. Jadi dia bisa bertahan. Dan contohnya seperti smart contract kayak Cardano, Ethereum, Polkadot, itu saya yakin sih bisa survive gitu ya, karena mereka adalah suatu ekosistem. Makanya smart contract itu sebenarnya lebih ke arah pilihan aman lah, risknya lebih kecil dari yang lain gitu ya, karena memang mereka yang membuat platformnya. Dan kalau misalnya mereka sendiri nggak survive, ya decentralized aplikasi seperti yang kalau misalnya dia lagi mau bikin DeFi-nya, NFT-nya dan lain-lain seperti itu bisa hilang juga karena ekosistemnya nggak survive lah, istilahnya seperti itu. Dan kalau untuk Cardano sendiri mungkin di daerah 1,07 gitu ya, lebih cukup oke. Lalu di $1 juga sebenarnya cukup bagus sekali. Kalau misalnya memang dia sempat turun lagi ke $1, untuk kalian lihat juga nih $1 ya untuk Cardano. Lalu kita lihat Matic sebenarnya saya sudah pernah kasih tahu ke kalian sih bakal agak ada penurunan gitu ya, karena dia lihat ada bearish pennant dan memang persis hit target kita. Dan ini juga order saya sebenarnya kayak execute. Saya udah pernah bilang juga bakal beli Matic kalau dia turun lagi, dan ini memang turun. Dan ini kalau lihat nanya penurunannya bisa sampai berapa lagi, apakah masih bisa turun? Sebenarnya kita lihat juga sih, kalau misalnya Bitcoin besok atau lusa mengalami penurunan, kalau menurut saya Matic pasti kena dampaknya juga. Pertanyaannya adalah apakah support ini bisa hold? Kalau nggak bisa hold, mungkin bisa turun lagi ke daerah ini nih, 0,69 di sini soalnya ada supportnya juga. Jadi mungkin ini adalah support terakhir untuk Matic gitu ya, karena kalau nggak turunnya jauh juga untuk Matic gitu ya. Jadi mungkin di sini 0,7 ini menjadi last support untuk Matic untuk bertahan. Tapi sebenarnya ini supportnya juga cukup kuat sih. 1, 2, 3 konsolidasi di sini.
dia harusnya bisa bertahan sih. Itu untuk Matic sendiri ya. Matic investasi wise ya, untuk investasi bagus, untuk trading sebenarnya ya cukup oke. Tapi kalau kita lihat dari ya pola time frame seperti ini ya, kita harus lihatlah, mungkin banyak yang potensinya lebih bagus sebenarnya. Kita lihat lagi BNB sebenarnya banyak kasus sebenarnya, tapi yang berbeda adalah BNB itu cukup kuat. Kita lihat pergerakannya ini cukup drastis gitu ya, pergerakannya naiknya oke juga, kalau beda dengan yang lain gitu ya. Malah dia relatif sideways, tapi sidewaysnya ini cukup di atas juga seperti itu untuk Binance. Padahal ini ada news terbaru, Binance stop stock token sales, dimana dia stop untuk membeli stok sahamnya. Mungkin kalian tahu kita bisa beli saham, tapi namanya token saham lah, seperti itu kayak Tesla, Microsoft kalau nggak salah. Nah ini ada pengumuman juga, users who currently hold stock tokens may sell or hold them over the next 90 days. Jadi yang punya tokennya bisa jual atau nggak di hold selama 90 hari ke depan lah, seperti itu ya. Binance sebenarnya masih banyak sih, dia banyak sekali FAT-nya, tapi ini cukup bagus juga untuk Binance. Apakah Binance bagus untuk investasi? Menurut saya bagus sekali. Apakah dia masih bisa turun? Ya masih bisa turun kemungkinan, tapi ini salah satu yang juga cukup bagus juga Binance gitu ya, karena dia salah satu exchange-nya. Pertama, Binance exchange-nya paling besar in terms of volume ya. Jadi volume dia itu kuat, jadi dia liquid sekali. Lalu kita juga bisa lihat dari Binance Smart Chain-nya juga, dia adalah satu ekosistem juga yang growing terus Binance Smart Chain-nya. Jadi memang dia, kalau kalian investasi Binance ini cukup unik dan memang fundamentalnya bagus gitu ya. Kalau misalnya mau beli ini di 291 ataupun 277 dolar atau enggak 270 dolar sih. Kalau saya beli sih mungkin di sekitar 270 dolar gitu ya, kalau misalnya memang dia turun lagi, seperti itu untuk Binance. Lalu kita bisa lihat lagi Dogecoin, karena kalian banyak yang request juga nih Dogecoin, bahas dong. Dogecoin sebenarnya selama dia masih di support oleh Elon Musk, kita sebenarnya nggak usah sedikit takut juga sih, karena dia masih backup gitu ya, namanya bagus juga. Dan dia, apakah dia bisa meninggalkan Dogecoin gitu ya? Dan kalau menurut saya peluangnya probability-nya sangat kecil, karena kita lihat di Twitter late post-nya dia bilang bahwa Dogecoin ini lebih bagus daripada Bitcoin dan Ethereum, istilahnya seperti itu ya. Dan Dogecoin mau ke bulan 2022. Jadi mungkin ya sabar aja lah. Intinya semuanya kita sabar, asalkan kalian tahu investasi kalian ini yang tadi, bisa nggak crypto kalian survive the bear market. Dogecoin sendiri lebih ke arah spekulasi sih sebenarnya. Kalau secara fundamental dibandingkan dengan yang lain yang tadi kita sudah bahas, Dogecoin ini yang sedikit fundamental agak ya nggak gitu kuat, tapi dengan adanya public atau komunitas yang cukup kuat juga, ini adalah satu titik positif untuk Dogecoin sendiri. Dan kalau misalnya mau beli Dogecoin sebenarnya ini pas di support dia juga sih 0,17, tapi kalau misalnya kalian mau beli lagi di bawah mungkin di sekitar 0,15 atau nggak di 0,13 untuk Dogecoin. Target Dogecoin di berapa? $1 nggak sih? Tapi $1 mungkin kita nggak tahu ya kapan bisa sampai $1. Kita lihatlah perkembangannya bagaimana. Tapi Dogecoin ya selama masih ada backup dari public, salah satunya Elon Musk, mungkin masih cukup oke juga untuk Dogecoin. Kita lihat yang terakhir adalah USDT. DOT ini kalau tanya saya untuk beli sekarang, kripto beli apa? Mungkin beli DOT sih. Kenapa? Karena memang dia cukup terkoreksi, cukup lumayan juga, dan ini cukup murah sekali untuk DOT. Kita lihat sendiri ya. 30 hari terakhir DOT ini, lihat DOT ini turun berapa nih? Mana DOT? 49%, salah satu yang terbanyak nih. Kita lihat dia paling tinggi dari yang top 49%, hampir 50%. Istilah diskonnya cukup drastis juga untuk Polkadot. Dan kalau misalnya seperti ini, belinya di berapa nih? Belinya ini $9. Jadi apakah DOT bisa ke $9? Kita lihatlah. Tapi ini kalau bisa dapat DOT $9 ini mungkin cukup, bukan cukup, ini murah banget sih untuk DOT gitu ya. $9 kembali ke harga Januari. Jadi ini cukup oke untuk Polkadot sendiri gitu ya. Padahal kemarin all time high sampai ke 50-an. Jadi lumayan juga potential gainnya kalau dari DOT untuk investasi ini cukup oke, dengan smart contract dia yang selalu evolving juga. Kita lihat dari sidechain-nya dia Kusama, ada lelangnya dan lain-lain. Pokoknya DOT itu growing juga lah, seperti itu ya untuk saya. Lalu kita lihat juga Uniswap. Uniswap ini juga bagus sekali di bidang DeFi sebenarnya ya. Uniswap di bidang DeFi ini beda juga. Oke, mungkin ada yang komen juga sih kalau nggak salah, dia bilang bahwa DeFi sama NFT itu bagaimana. DeFi itu decentralized finance, NFT itu lebih ke arah digital art, non-fungible token. Mungkin itu kita bisa separate di satu video lagi. Tapi kalau menurut saya itu adalah dua sektor yang paling bagus, yang lagi trending-trendingnya gitu ya, yang memang sudah mature juga, DeFi sama NFT. Jadi kalau misalnya kalian diversifikasi portfolio kripto kalian,
itu sebenarnya ya di DeFi atau enggak di NFT. Itu DeFi, NFT sama smart contract itu udah cukup oke juga, ditambah Bitcoin store of value. Wah, itu udah bagus lah. Uniswap ini salah satu top decentralized exchange, jadi dia adalah paling besarnya di Ethereum ecosystem sendiri. Jadi kalau misalnya mau beli Uniswap sebenarnya di daerah 14,2, mungkin ini cukup murah juga untuk Uniswap ya. Persis di bawah sini nih, pas dia masuk ke tanggal 22 Juni ya untuk dia turun. Kayak ini paling pernah turun juga ke bawah ini. Pokoknya di sekitar ini masih cukup murah lah. Murah sekali sih menurut saya untuk Uniswap ya. Itu aja sih video saya untuk hari ini. Kalau kalian suka video seperti ini ya jangan lupa hit like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian suka mau video Q&A, jangan lupa juga kasih kolom komentar juga apakah kalian tertarik gitu ya. And itu aja. See you in the next video. Bye bye.